Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Di istana, aura ini juga harus berada pada level Raja Abadi, tapi aku tidak menyangka ada sarana seperti itu di tempat yang rusak ini. Seorang pria berbaju hitam melihat bayangan di kehampaan, dan wajahnya juga menunjukkan tampilan horor. Memang, mungkin afterimage ini saja tidak cukup untuk mengancam kita, tetapi yang menakutkan adalah formasi besar ini. Formasi besar ini tampaknya ada di mana-mana, menutupi seluruh istana. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk pergi dari sini. Pria berbaju hitam lain melihat formasi besar di depannya, wajahnya sedikit jelek. Orang-orang yang bertanggung jawab membangun istana ini juga orang-orang dari kota Jingxin. Saya khawatir mereka sudah mengetahui langkah ini di awal, dan pada saat yang sama mereka dapat melarikan diri dari sini dengan lancar karena mereka menjaga agensi di belakang kami saat itu. Kamu bisa bersembunyi. Seorang pria yang tampaknya lebih stabil berkata di antara sekelompok pria berpakaian hitam. Ternyata bahkan kita mungkin tidak mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu. Kita memiliki jumlah orang yang terbatas dan jika mereka benar-benar melakukan sesuatu, aku khawatir kita tidak akan dapat mengetahuinya. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Satu orang mengikuti. Orang-orang ini benar-benar licik. Ketika saya menyingkirkan krisis ini, saya harus memberi mereka pelajaran yang baik. Kami akan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak berterima kasih kepada kami. Mereka berani berkomplot melawan kami seperti ini. Seorang pria menggigit gigi, pembuluh darah biru berdenyut di wajahnya. Oke, diam. Karena mereka dapat menghancurkan formasi teleportasi, maka pasti ada seseorang yang tersisa. Adapun di mana mereka bersembunyi, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi mari kita temukan mereka secara terpisah. Adapun formasi besar ini, kita harus tidak akan lama, tunggu saja orang dewasa menyelesaikannya. Pria yang tenang itu perlahan mengunci pandangannya ke istana di depannya. Istana ini tidak terlalu besar. Bagi mereka yang telah mencapai kekuatan Douxian, mereka dapat melakukan perjalanan melalui seluruh istana dalam waktu singkat, sehingga begitu mereka mendeteksi seseorang muncul, mereka dapat bergegas dengan cepat. Oke, karena itu masalahnya, kita akan mencarinya secara terpisah. Saya tidak percaya, dia seperti tikus bersembunyi di sini dan tidak akan keluar. Seseorang segera setuju. Segera, orang-orang yang berkumpul karena munculnya formasi besar segera bubar. Meskipun mereka sedikit kewalahan dengan penampilan formasi besar ini, masih ada orang-orang yang berpengalaman. Tidak seperti beberapa orang yang lewat, hanya berbicara tentang kekuatan formasi besar ini, atau apakah pemimpin mereka bisa menang. Dalam pertempuran antara raja dan raja, bukan karena mereka dapat campur tangan, tetapi yang dapat mereka lakukan hanyalah menyelesaikan tugas mereka, bahkan jika bahaya datang. Kelompok orang ini benar-benar berbahaya. Bisakah kamu tetap tenang saat ini? Namun, mengandalkan gambar desain ini, itu tidak boleh ditemukan. Matao melirik gambar desain di tangannya, wajahnya juga bingung, isyarat relaksasi. Jika Anda menghadapi 5 orang ini sendiri, Anda mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi gambar desain ini ada di tangan Anda sendiri. Mengandalkan gambar ini dan desain istana ini, tidak sulit untuk menyelamatkan hidup Anda. Saat ini, seluruh rencana harus berjalan dengan lancar. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah jiwa yang tersisa dapat melukai Raja Abadi ini secara serius, atau bahkan membunuh Raja Abadi ini. Dalam kehampaan, jiwa yang tersisa berdiri di sana. Tetapi, dengan bantuan seluruh formasi besar, pada saat ini, tampaknya seluruh istana berada di bawah kendalinya, dan bahkan Raja Abadi ini memiliki sedikit kehati-hatian di wajahnya. Kali ini, kamu sangat berani untuk masuk ke kota Jingxin saya secara pribadi, tetapi mari kita tinggalkan mereka semua hari ini. Ada orang di langit, ada hari di langit. Yang lemah harus diganggu, tetapi tidak semua orang bisa menggertak mereka, sisa menatap mereka. Melihat Raja Abadi itu, dia perlahan merawatnya. Sebelum dia hidup, dia tidak memiliki anak sendiri. Tetapi nenek moyang dari ketiga keluarga ini mengikutinya sepanjang waktu dan menjadi pelayannya yang setia. Meskipun mereka adalah tuan dan pelayan nominal, mereka juga bersaudara. Pada awalnya, meskipun dia kuat, dia tidak mendukung mereka. Sekarang generasi muda mereka dalam kesulitan, dan ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk mereka. Raja Abadi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ada hari-hari di luar langit.
Dan ada orang di luar dunia. Saya mengerti, tetapi bukan giliran Anda untuk memberi saya pelajaran dari seseorang yang telah memasuki tanah. Tetapi saya ingin melihat berapa lama sisa jiwa ini bisa bertahan. Petik 2. Sombong, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan formasi pengetahuan 4 gajahku. Ketika jiwa yang tersisa selesai mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan formasi di sekitarnya segera mengikuti. Pertama, ada angin, dan ruang di sekitarnya juga mengalir deras pada saat ini. Hampir dalam sekejap, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk di ruang ini. Seorang raja peri terbang. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, di hadapan ribuan bilah angin, Raja Abadi tampaknya tidak memiliki niat untuk bersembunyi, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Meskipun ini kuat, tetapi jika Anda ingin membunuh saya berdasarkan dalam hal ini, itu terlalu meremehkanku. Bar. Mengaum. Ketika ribuan bilah angin mendekati Raja Abadi, tangisan secara bertahap keluar dari mulut Raja Abadi, dan semburan gelombang suara menyebar langsung ke sekitarnya. Kemanapun gelombang suara itu pergi, semua bilah angin hancur, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi yang bertiup di jubahnya. Ini adalah keterampilan bertarung sonik. Xiao Yan langsung menutup telinganya ketika dia merasakan keterampilan bertarung sonik ini. Keterampilan bertarung sonik sama dengan keterampilan bertarung jiwa. Mereka memiliki efek yang cepat dan tidak terduga, tetapi juga sangat jarang, seperti keterampilan bertarung sonik yang digunakan oleh Xiao Yan di Doukida 6. Yang paling penting adalah keterampilan bertarung sonik masih sulit untuk dipraktikkan. Namun, meskipun dia mengambil langkah ini dengan mudah, Raja Abadi ini tidak rileks sama sekali, tetapi wajahnya penuh kehati-hatian. Dalam kehampaan, saat bilah angin hancur, jiwa yang tersisa tidak terkejut sama sekali. Lawannya adalah Raja Abadi yang asli, dan dia hanyalah jiwa yang tersisa. Kesenjangan antara keduanya ada di sini. Jika Anda mengalahkan lawan dengan mudah, itu akan menjadi tidak normal. Jiwa yang tersisa melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, seluruh susunan berubah lagi, dan petir besar muncul tepat di depan jiwa yang tersisa, dan secara bertahap petir mulai berkumpul perlahan, dan akhirnya membentuk pegangan tombak yang berkedip kilat. Pergi. Ketika jiwa yang tersisa selesai mengatakan ini, tombak panjang di tangannya keluar dari tangannya dan terbang menuju Raja Abadi. Menarik, apakah kamu memasukkan atribut yang berbeda ke dalam formasi hebat ini? Sayang sekali, itu tidak cukup. Suara mendesing. Tombak petir berubah menjadi garis dan terbang menuju Raja Abadi pada saat melepaskannya. Ada aura kehancuran di tombak petir ini. Bahkan Xiao Yan tidak yakin saat ini. Jika Anda tidak menggunakan kartu Anda sendiri, bisakah kamu mengambil langkah ini? Apakah ini kekuatan Raja Abadi? Namun, serangan yang tampaknya menakutkan ini tidak membuat Raja Abadi terlalu khawatir, dan sepasang mata yang tenang mengandung keyakinan mutlak. Bahkan dalam menghadapi lawan yang kekuatannya jauh lebih besar dari miliknya, dia bisa memperlakukannya dengan tenang, belum lagi di hadapannya hanya tersisa jiwa. Meskipun formasi besar di depannya masih memiliki kekuatan. Ketika tombak panjang muncul di depan Raja Abadi, gelombang fluktuasi ruang muncul di sekitar Raja Abadi. Dan Raja Abadi mengangkat tangannya sedikit dan tombak panjang di depannya segera tetap di tempatnya. Tidak dapat bergerak maju apapun lagi. Raja Abadi di depannya berjabat tangan. Dan tombak guntur putus sedikit demi sedikit di bawah tatapan Xiao Yan, dan menghilang. Jiwa yang tersisa tetaplah jiwa yang tersisa. Bahkan jika kamu masih bukan lawanku, aku sangat memikirkanmu. Sepertinya aku tidak perlu menggunakan kartu trufku untuk menyelesaikanmu. Suksesi setelah serangan seksual. Dia secara bertahap menarik napas lega. Bayangan di depannya tidak terlalu kuat berkat formasi besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan melihat pemandangan di depannya, dan wajahnya juga sedikit jelek. Jika bayangan ini masih tidak dapat menghentikan Raja Abadi di depannya, maka tidak ada keraguan bahwa mereka benar-benar dalam masalah kali ini. Harapan juga hancur. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke jiwa yang tersisa di depannya. Tetapi, bertentangan dengan harapan Xiao Yan, jiwa yang tersisa ini tampaknya tidak marah sama sekali, dan Xiao Yan tidak bisa menahan pandangannya ke formasi besar di depannya. Ada sedikit pemikiran di wajahnya, tapi segera senyum muncul di mulut Xiao Yan. Ternyata inilah tujuan sebenarnya dari sisa jiwa ini. Jika Anda memiliki cara lain, gunakan saja. Jika Anda tidak memilikinya, pergilah ke tanah dengan pikiran tenang. Adapun kelompok orang ini, saya akan menjaga Anda dengan baik.
Raja Abadi melihat pada bayangan di depannya, jalan perlahan. Benarkah? Seharusnya kamu yang khawatir, meskipun memang agak sulit untuk berurusan denganmu dengan kekuatan jiwaku yang tersisa, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikanmu dengan kekuatan seluruh Lingzu. Ketika jiwa selesai mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Saat bayangan ini keluar, kekuatan besar mengalir langsung dari tubuh Raja Abadi, menutupi seluruh istana. Pada saat ini, siluet jiwa yang tersisa juga banyak memudar pada saat ini. Formasi macam apa ini, sebenarnya membutuhkan energi yang sangat besar. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir ketika dia melihat pemandangan ini. Dari keadaan ini, bayangan di depannya adalah benar-benar akan memulai gerakan pembunuh, tapi konsumsi semacam ini benar-benar sesuatu yang bisa dia tanggung. Perasaan Raja Abadi di sisi yang berlawanan lebih jelas, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Serangan ini tampaknya jauh melampaui dua serangan sebelumnya. Di depan jiwa yang tersisa ini, sosok besar secara bertahap muncul. Ini adalah binatang buas yang terkondensasi dari pertempuran Qi. Itu hanya ada dalam makanan rakus binatang suci legendaris. Pada saat ini, binatang rakus ini perlahan membuka. Dia membuka matanya dan ingin menelan makanannya sendiri. Ini baru permulaan. Di sisi kiri Raja Abadi, monster secara bertahap muncul. Raungan lembut datang dari mulut monster, dan dominasi raja datang langsung dari sisi ini. Ketika keluar, sebuah ilusi harimau putih berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk. Pada saat ini, harimau putih menatap Raja Abadi di depannya. Di belakang, ada juga binatang ajaib yang berangsur-angsur mengembun dan terbentuk. Ini adalah elang ilahi yang besar. Sepasang sayap besar bergetar sedikit, dan sepasang cakar tajam sangat tajam. Pada saat ini, elang raksasa memblokir seluruh langit ini adalah langit melihat. Binatang terakhir yang perlahan mengembun tampaknya tidak terlibat dalam pertempuran di sini, tetapi nyala api aneh tersebar di sekitar binatang ini. Dan dengan munculnya binatang ini, apakah ini kekuatan hanya rakus? Atau kekuatan ini, harimau putih telah secara langsung menaikkan level baru. Monster-monster ini semua adalah eksistensi yang menakutkan. Awalnya, mereka pasti akan bertarung saat mereka makan bersama. Namun, saat ini, tidak ada rasa perdamaian. Makanan di mata mereka hanya Raja Abadi di depan mereka. Sungguh luar biasa, untuk mengeluarkan orang yang menakutkan ini pada saat yang sama. Kekuatan mereka tampaknya memiliki kekuatan Raja Abadi. Konsumsi Anda tidak boleh kecil. Ini sangat berharga, nada Raja Abadi dengan petunjuk sarkasme. Selama itu bisa membunuhmu, itu harus sepadan. Kata Afterimage dengan senyum di sudut mulutnya. 4 gajah membunuh. Rakus dan harimau putih adalah serangan utama. Elang raksasa menghalangi langit, ditambah monster keempat, bahkan Raja Peri. Saya khawatir dia akan mati di sini. Lalu ada berita buruk untuk memberitahumu. Bala bantuanku telah tiba. Sudut mulut Raja Abadi menunjukkan seringai. Bala bantuan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan keunggulan absolut mereka, mereka benar-benar meminta bala bantuan. Anda tahu, jiwa sisa ini berada di luar harapan mereka. Jika tidak ada jiwa sisa seperti itu di depan mereka, mereka sudah memiliki keunggulan absolut. Dalam keadaan seperti itu, mereka juga mengundang bala bantuan, yang terlalu banyak. Ayo. Elder Yu Feng, karena Anda di sini, saatnya untuk mengambil tindakan. Orang-orang ini cukup merepotkan, jadi saya akan menyerahkan mereka kepada Anda. Senyum muncul di wajah Raja Abadi. Pada saat yang sama, di luar istana, Lin Xiu melihat selusin orang yang tergantung di luar aula. Bahkan dia cukup terkejut, terutama dua sosok di tengah membuatnya merasa kedinginan. Dia bahkan tidak menyadari bagaimana kelompok ini orang datang ke sini. Ayo lakukan, aku tidak ingin membuat kesalahan sebelum menyelesaikan makam darah, jadi kota itu harus dihancurkan. Selain itu, metodenya harus tegas. Yang terbaik adalah menirunya sedikit seperti sekelompok orang itu, bahkan jika seseorang menemukannya. Di sini, kami juga akan mengalihkan perhatian kami ke makam darah. Sebuah suara tua terdengar di sini. Ups, meskipun Lin Xiu tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh sekelompok orang, intuisi kematian langsung menyelimuti hati Lin Xiu. Salju, turun salju. Salju ringan benar-benar mulai turun di langit, dan kepingan salju jatuh dari langit satu demi satu, dan suhu di sekitarnya juga turun dengan cepat pada saat ini. Merasakan pemandangan ini, di atas langit, selusin sosok juga mandek pada saat ini.
dan perubahan aneh ini tampaknya telah melampaui harapan mereka. Tampaknya cerah dan cerah beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang pemandangan seperti itu tiba-tiba muncul, yang terlalu sulit dipercaya. Hati-hati, pada saat ini, lelaki tua di tengah memanggil hampir tanpa ragu-ragu. Munculnya fenomena abnormal ini bukanlah pertanda baik. Namun, saat ini tampaknya sudah terlambat. Ketika kepingan salju di langit jatuh ke tubuh kelompok Raja Abadi, lapisan es tebal segera menyelimuti seluruh tubuh mereka. Saat ini, ada lebih dari selusin patung es di langit. Dalam sekejap, kecuali dua orang di tengah, semua orang membeku, dan tidak ada cara bagi tubuh mereka untuk bergerak. Ini adalah, pada saat ini, bahkan dua orang yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Tak satu pun dari orang-orang ini yang menembak, tetapi mereka dibekukan oleh musuh terlebih dahulu. Ritme macam apa ini? Lin Xiu melihat selusin patung es di langit, dan akhirnya menghela nafas lega. Jika ini masalahnya, itu berarti Sister Xiao telah tiba. Jika ini masalahnya, maka tidak peduli seberapa kuat musuhnya, adalah tidak ada yang perlu ditakuti. Yang Mulia bertindak terlalu jauh. Di benua kejadian, ada aturan yang tidak mengizinkan tembakan bebas pada penguasa abadi. Apakah Anda tidak takut menyebabkan kemarahan publik dengan metode seperti itu? Orang tua yang tidak membeku, seorang sepasang sudah ada sedikit ketakutan di mata tua, tapi ada juga rasa kesungguhan. Saya awalnya berpikir bahwa misi kali ini sangat mudah, tetapi sekarang tampaknya misi ini benar-benar melampaui imajinasi saya, dan tampaknya ada sosok menakutkan yang tersembunyi di sini. Orang tua, tidak tahu malu. Bahkan Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan suara rendah. Meskipun dia tidak tahu kekuatan orang tua ini, dia tidak cukup beku untuk bertemu dengan orang tua di depannya. Kekuatan yang luar biasa. Tapi itu benar, meskipun lelaki tua ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dia hanya berdiri di sini, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini seharusnya tidak melanggar aturan 6 besar. Kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menggertak yang kecil dan yang kuat untuk menggertak yang lemah. Jika itu menyebar ke 6 besar, maka bahkan kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya ke 6 besar. Tentu saja, melemparkan kejahatanmu sendiri pada orang lain juga akan membuat orang merasa bersalah. Saya merasa sangat tidak nyaman. Suara wanita secara bertahap jatuh ke dunia ini, meskipun lembut itu membawa keagungan yang tak tertahankan. Ketika lelaki tua itu mendengar kalimat ini, wajahnya sangat tenang. Tetapi setelah mengamati dengan cermat, dia dapat melihat bahwa dendam mulai mengalir di tangan lelaki tua itu, dan aura yang luas dan tak terbatas meledak langsung dari tubuh lelaki tua itu. Napas ini sebenarnya telah melewati Raja Abadi yang jauh. Ketika Lin Xiu merasakan kalimat ini, ada sedikit kejutan di wajahnya, dan tentu saja ada sedikit ketakutan, hanya nafas yang menekannya dan tidak bisa bergerak. Ini hanya terjadi sekali atau dua kali. Tepat ketika lelaki tua itu bergerak, orang lain juga bergerak, kekuatan di tangannya melonjak keluar, dan dia tiba-tiba menabrak formasi besar di depannya. Ini adalah telapak tangan, tetapi pada saat ini, seluruh dunia tampaknya runtuh, dan formasi besar juga memiliki retakan pada saat ini, dan ada tanda-tanda samar keruntuhan. Pada saat ini, banyak orang dari Bing, Qiao, Lin, dan 3 klan memuntahkan darah. Formasi hebat ini mengumpulkan kekuatan 3 klan. Ketika formasi hebat ini dihancurkan, mereka juga sangat terpengaruh. Serangan balik, orangnya dengan tubuh yang sedikit lebih lemah langsung memuntahkan seteguk darah. Meskipun Xiao Yan berada di seluruh formasi besar saat ini, Xiao Yan samar-samar merasakan tekanan kuat yang memaksa seluruh formasi besar, dan bahkan formasi pengetahuan 4 gajah yang diatur oleh bayangan ada di sana. Pada saat ini, tanda-tanda mulai mereda sedikit. Tidak, seluruh formasi akan hancur. Xiao Yan melihat formasi di atas langit, dan tampaknya pembangkit tenaga musuh yang sebenarnya akhirnya muncul. Kekuatan ini, sepertinya itu adalah kehendak Tuhan. Bayangan itu melihat pemandangan di depannya, menggertakkan giginya, melambaikan tangannya, dan formasi besar di depannya segera bubar, dan binatang buas juga di sana. Momen ini menghilang seperti kilat di wajan. Ketika sisa jiwa ini menarik seluruh formasi, anggota keluarga Bing jatuh ke tanah satu per satu. Meskipun kerusakan yang disebabkan oleh hancurnya formasi besar dapat dihindari, napas dari kejauhan masih membuat mereka merasa putus asa. Keengganan muncul langsung dari tangan 3 klan, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, rengekan yang lemah tidak ada gunanya. Ketika lelaki tua itu menerobos formasi besar,
Dia segera muncul di samping Raja Abadi di istana. Dengan sikap rendah hati dan hormat, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Penatua Yufeng telah bekerja keras, tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan yang satu itu akan datang. Raja Abadi tidak bisa menahan pandangannya ke tetua di kejauhan. Tekan ke bawah menuju kehampaan. Ketika telapak tangan jatuh, seluruh ruang dengan cepat dimusnahkan, dan suara dingin secara bertahap keluar dari mulut lelaki tua itu. Jika kamu membunuh kalian semua, maka tentu saja tidak ada yang akan mengatakannya. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya dingin, dan tembakannya juga sangat kejam. Meskipun musuh yang tidak dikenal ini membekukan lebih dari selusin Raja Abadi di sekitarnya dalam sekejap, dia masih terlalu peduli, dan apa yang dia katakan barusan hanyalah untuk memeriksa lokasi orang misterius ini. Meskipun orang ini sengaja menutupi posisinya, itu tidak berpengaruh padanya. Selama dia mengunci posisi perkiraannya, dia bisa membunuhnya. Ini adalah fondasi kekuatan. Bagaimanapun, dia bukan Raja Abadi atau penguasa abadi. Dia adalah Dewa Abadi yang asli. Di dunia ini, Dewa Abadi manapun sudah cukup untuk menghancurkan sisi dunia manapun. Melihat telapak tangan yang menghancurkan ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Apakah keajaiban benar-benar terjadi? Tepat ketika telapak-telapak tangan yang merusak ini akan jatuh, hawa dingin yang ekstrim keluar dari ruang di sana. Hanya dalam beberapa saat, seluruh dunia terkandung dalam hawa dingin ini, seolah-olah seluruh ruang dan waktu diselimuti oleh dingin. Ini seperti membeku. Lapisan es menyebar langsung ke lengan Immortal Supreme ini, dan hanya dalam sekejap, tubuh Immortal Supreme ini telah benar-benar membeku. Raja Abadi ingin menggunakan energi pendendam di tubuhnya untuk menyingkirkan pengekangan ini di depannya, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak bisa menyingkirkan kontrol semacam ini sama sekali. Tidak mungkinkah pihak lain juga yang tertinggi abadi? Bagaimana ini mungkin? Setiap Immortal Supreme memiliki status yang tak tertandingi di benua penciptaan, kecuali dia secara otomatis mengikuti di sini. Bagaimana mungkin ada Immortal Supremes lain yang muncul di sini? Dan puluhan sosok di kejauhan menyaksikan adegan ini, dan rasa dingin berangsur-angsur naik di hati mereka. Meskipun tubuh mereka tidak dapat bergerak saat ini, kesadaran dan pemikiran mereka sepenuhnya ada di sana. Ini sangat mudah, tetapi pihak lain dapat membekukan Immortal Supreme ada di pihak mereka. Jadi jika Anda ingin membunuh mereka, mungkin ini adalah masalah untuk berbalik. Dingin sekali. Bahkan tubuh Lin Xiu secara bertahap membentuk lapisan es, meskipun dia jauh dari tempat itu saat ini. Tetapi serangan sembarangan semacam ini agak tak tertahankan bahkan untuknya. Di aula, Immortal Sovereign yang dikenal sebagai Elder Yufeng berdiri di depan Immortal Sovereign. Tetapi saat ini koneksi Elder benar-benar lamban. Jika dia tidak melihat adegan ini dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa Immortal Supreme di sekitarnya langsung dibekukan oleh pihak lain. Latar belakang menakutkan macam apa yang dimiliki kota Jingxin kecil untuk menarik karakter menakutkan seperti itu. Namun, Raja Abadi di belakang penguasa abadi sangat tenang, dan tidak panik karena pemandangan yang tiba-tiba ini. Dalam waktu singkat, dia telah membuat keputusan bahwa pihak lain tidak akan membunuhnya. Atau bahwa pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk membunuh. Karena itu, masih ada peluang. Selain Xiao Yan, sisa jiwa itu juga menatap pemandangan ini. Metode ini terlalu menakutkan. Bahkan di masa jayanya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan orang-orang di tingkat tertinggi abadi, tetapi siapa bala bantuan yang tiba-tiba ini? Namun, orang yang tiba-tiba menembak ini mungkin bukan temannya, tetapi setidaknya dia tidak boleh menjadi musuhnya, atau pihak lain tidak akan menembak. Memikirkan hal ini, jiwa yang tersisa ini diam-diam menarik napas lega. Xiao Yan secara alami juga berada dalam jangkauan serangan gelombang dingin ini. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki kekuatan yang besar, ada untaian Sky Fire yang muncul di sekitar tubuh Xiao Yan, membantu Xiao Yan menahan gelombang dingin yang mengerikan ini. Tubuh Xiao Yan tidak ditutupi dengan lapisan es seperti yang dilakukan Lin Xiu. Namun, hati Xiao Yan perlahan tenggelam ke dasar hatinya saat ini, dan wajahnya penuh kelesuan. Karena Xiao Yan merasakan rasa takut dari api surgawi dan air surgawi di tubuhnya, ini adalah semacam penindasan peringkat, bahkan penyerahan diri, penyerahan mutlak. Perasaan semacam ini Xiao Yan hanya muncul ketika dia bertarung melawan orang-orang dari makam darah di tanah kerusuhan. Penindasan semacam ini benar-benar melampaui penindasan Gu Xuantong.
Gu Xuantong memegang tempat keempat dalam daftar Tian Sui, dan tempat ketiga dalam daftar Tian Sui adalah 3.000 air lemah. 3.000 air lemah ada di kuburan darah, dan dingin yang ekstrim ini tidak boleh dicapai dengan 3.000 air lemah. Kemudian, tidak ada keraguan bahwa jika langkah ini benar-benar tercapai di dunia ini, maka hanya Tian Sui yang legendaris yang ada. Di daftar Tian Sui, tempat kedua, negara. Keberadaan dengan kecerdasan tertinggi dalam daftar Tian Sui juga merupakan satu-satunya keberadaan yang dapat mengembun menjadi bentuk manusia dan memiliki kebijaksanaan manusia. Tidak ada yang tahu apa kemampuannya, dan pemahamannya terbatas pada nama seperti itu. Jika ini masalahnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Keberadaan tempat kedua dalam daftar Tian Sui harus berada di tingkat dewa pertempuran. Di depan tingkat dewa pertempuran yang kuat, bahkan Immortal Supreme jelas bukan lawan. Apakah itu hanya mungkin? Akankah pembangkit tenaga listrik legendaris ini benar-benar datang ke tempat seperti itu? Tangan Xiao yang tergenggam erat, dan ada harapan samar di hatinya. Yang mulia, istirahatkan amarahmu, ada begitu banyak pelanggaran barusan, tolong maafkan aku. Jika Yang Mulia memiliki persyaratan, beritahu kami akan melakukannya dengan cara apapun. Raja Abadi melihat ke ruang itu, hampir keras. Mengucapkan kata-kata dengan kulit kepala. Dia adalah orang yang cerdas dari kekuatan yang menakutkan ini. Dia samar-samar menebak identitas pihak lain, jadi ada kompromi dalam nada suaranya. Penatua Yu Feng di depannya juga tampak serius. Jelas ketika Raja Abadi di belakangnya mengucapkan kata-kata ini, dia sudah menebak identitas pihak lain. Pihak lain adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat memilih seluruh tingkat kekuatan. Meskipun hanya ada satu orang, itu sudah cukup untuk dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Tapi apakah ini mungkin? Apakah dewa pertempuran yang bermartabat benar-benar kembali ke tempat yang lusuh seperti itu? Bahkan mengabaikan identitasnya sendiri, apakah Anda menembak mereka? Di ruang itu, pusaran ruang secara bertahap muncul, dan sosok secara bertahap keluar dari sana. Ini adalah seorang wanita. Penampilan wanita itu tidak terlalu cantik, bukan keindahan dunia, tetapi masih tidak dapat menemukan satu cacat pun. Namun, meskipun kecantikan ini bukan wajah es batu, dan bahkan memberi orang perasaan ramah, tetapi tubuhnya memiliki napas yang sangat dingin, dan napas ini benar-benar dapat membekukan seseorang. Bagaimana mungkin? Melihat wanita biasa di depannya, mata tetua Yu Feng penuh kejutan. Sebagai seorang penatua, meskipun dia belum pernah melihat keagungan itu, dia bisa benar-benar yakin masalahnya, setidaknya tidak wanita di depannya. Pada saat ini, meskipun wanita di depannya memancarkan hawa dingin, auranya sangat tidak stabil. Orang seperti itu yang tidak bisa mengendalikan auranya sendiri sama sekali tidak mungkin ada dalam legenda di depannya. Tetapi dengan munculnya wanita ini, embun beku di tubuh Lin Xiu benar-benar larut pada saat ini. Tetapi ketika Lin Xiu ingin mendekati wanita di depannya, wanita itu buru-buru menghentikannya. Jangan datang ke sini. Ketika Lin Xiu mendengar kata-kata ini, dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri. Dan tetua Yu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang mulia, dan mengapa Anda ingin ikut campur dalam urusan kami? Pada saat ini, wanita di depannya sangat lemah, yang membuktikan bahwa dia bukan putra mahkota. Jika dia tidak takut dengan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya, dia pasti sudah merencanakan untuk melakukannya. Karena nama keluarga kami adalah Xiao, kamu tidak puas dengan alasan ini. Nama belakang Xiao. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut wanita di depan mereka, mata semua orang beralih ke Xiao Yan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang di depan mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Xiao Yan, jadi itu sangat aneh. Mungkin saja bahwa orang ini berasal dari keluarga yang sama dengan Xiao Yan. Tapi bagaimana ini mungkin? Mustahil, benar-benar tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin memiliki pria yang menakutkan di klan Xiao. Pemahaman mereka tentang Xiao Yan sangat dalam. Dengan sumber daya klan Xiao di Lingzhou, sama sekali tidak mungkin untuk menciptakan karakter yang menakutkan seperti itu. Tetapi mereka juga tahu bahwa pihak lain tidak perlu berbohong kepada mereka. Tuan, meskipun tubuh orang ini sangat dingin, gerakan barusan tampaknya telah menghabiskan sebagian besar energi dendamnya. Jika putranya mau mencoba, lelaki tua ini bersedia menggunakan hidupnya untuk membunuhnya. Pada saat ini, tempat ini masih di bawah kendali kita. Setelah keheningan singkat, tetua Yu Feng mengucapkan kata-kata ini perlahan setelah berpikir. Apa yang terjadi kali ini adalah pukulan besar bagi mereka.
Jika mereka masih diusir dari kota Jingxin setelah kekuatan yang begitu kuat dikerahkan, maka wajah mereka akan hilang. Jadi dia lebih suka mencoba lagi. Bertaruh keberuntungan Anda. Betapa sulitnya untuk berhasil menjadi Immortal Supreme, tetapi wanita di depannya ini dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan Immortal Supreme di usia yang begitu muda. Dia tidak percaya. Meskipun mengandalkan kekuatan Tian Sui, dia membatasi tindakan Immortal Supreme, tetapi saat ini, dia sudah berada di akhir kekuatannya dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Xiao Yan juga menatap wanita di depannya dengan sedikit linglung. Kesan Xiao Yan adalah bahwa tidak ada orang seperti itu di keluarga Xiao. Orang paling kuat di klan Xiao pada awalnya adalah patriark klan Xiao, dan tidak mungkin memiliki orang yang begitu menakutkan. Jika tidak, klan Xiao tidak akan tinggal di Lingzhou, juga tidak akan ada bencana genosida yang begitu mengerikan. Dengan berlalunya waktu, wajah wanita yang muncul menjadi semakin pucat, dan lapisan es berangsur-angsur meningkat di tanah yang berpusat padanya. Dan lapisan es ini berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tampaknya wanita ini tidak memiliki cara untuk mengendalikan kekuatan ini. Di depan wanita itu, setelah perenungan singkat, Raja Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, sejak zaman kuno, yang kuat adalah pembuat aturan. Karena wanita muda itu menang, maka kita akan membiarkan wanita muda itu menanganinya. Nyaman. Raja Abadi tersenyum santai, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi sangat bertekad, seolah-olah hidup dan mati hanyalah hal yang sangat umum baginya. Namun, meskipun Raja Abadi ini sangat tenang, tetua Yu Feng di sampingnya sangat cemas. Dia hampir tidak ragu untuk berbaring di depan wanita itu dan Raja Abadi, berbicara dengan dingin. Berkata, kekuatan wanita muda itu memang menakutkan, tetapi yang ingin saya katakan kepada wanita muda itu adalah bahwa Anda bukan orang itu. Ada banyak orang yang bisa menjaga Anda di dunia ini. Jika Anda membunuh kami saat ini, itu tidak akan lama, kekuatan yang lebih mengerikan untuk menghancurkan tempat ini. Kalimat ini membawa warna ancaman yang kuat, tetapi bahkan jika mereka tahu itu adalah ancaman, semua orang harus menerima ancaman ini. Tidak ada yang akan secara naif berpikir bahwa ini hanya lelucon, dan tingkat tindakan pihak lain jelas bagi semua orang. Jika mereka semua terbunuh di sini, keluarga mereka akan dapat mengetahui berita itu sesegera mungkin, maka selanjutnya, kota Jingxin ini juga telah mencapai akhir kehancurannya, dan lain kali pasti akan menjadi kekuatan represif. Hampir seperti sepotong kue bagi sebuah keluarga dengan kekuatan abadi untuk menghancurkan sebuah kota marginal. Ketika dia mendengar ancaman ini, tangan Afterimage tergenggam erat. Bagaimanapun, dia hanyalah jiwa yang tersisa. Ketika menghadapi kekuatan absolut, peran yang bisa dia mainkan semakin kecil dan kecil. Hanya ketika klan dari 3 pengikutnya benar-benar kuat dia bisa berhenti diganggu oleh orang lain. Ini menyebabkan Afterimage mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan di belakangnya. Pria di depannya memiliki bakat yang baik, dan kekuatan pribadinya tidak buruk, meskipun ia masih kurang dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas saat ini. Tetapi jika mungkin sulit untuk memiliki lawan di peringkat yang sama. Jika dia dapat dikultivasikan, maka jika dia bersedia melindungi keluarga ketiga pengikutnya, maka mereka setidaknya dapat menghindari momok perang. Terlebih lagi, ada partner yang begitu kuat di sisi orang ini, jadi ini adalah kesepakatan yang hanya bisa didapat dan tidak hilang. Namun, apa yang harus saya lakukan agar pria dengan potensi besar ini di hadapannya setuju untuk mengurus keluarganya yang terdiri dari 3 pengikut? Ini benar-benar sakit kepala. Wanita itu melirik Yu Feng yang lebih tua yang berdiri di depannya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tetapi bagaimanapun juga, dia secara bertahap menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia berkata, saat ini, musuh terpenting kita adalah kuburan darah, Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Jika saya pergi dari sini, saya bisa berpura-pura tidak pernah melakukan apapun, atau saya akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Meskipun kondisi fisik wanita ini agak buruk ketika dia mengatakan ini, dia masih memiliki keagungan yang tak terlihat yang tidak bisa dilawan. Deal, selama nona muda membuka blokir pembatasan mereka, aku bersumpah demi jiwaku, aku akan segera pergi. Kata Raja Abadi dengan senyum dalam nada suaranya. Tuan, tempat kami belum. Penatua Yu Feng ingin berbicara, tetapi disela oleh Raja Abadi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Yu Feng, kami telah menemukan sesuatu yang lebih penting. Hal-hal itu tidak penting lagi. Adapun hal-hal lain, saya sudah berurusan dengan mereka. Jangan mempermainkanku, kalau tidak,
Wanita itu berkata di sini, dan dengan lambaian tangannya, es di tubuh selusin Raja Abadi secara bertahap memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun, meskipun dingin telah berlalu, rasa dingin yang terukir di jiwa mereka tidak akan pernah bisa hilang. Mereka melihat sosok itu dengan ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dan Immortal Supreme mendengus dingin dan mendarat di depan Immortal King dan Elder Yu Feng. Dia sudah memiliki niat untuk membuat gerakan lain. Wanita di depannya sangat lemah saat ini. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk membuat gerakan lain, bisa menang. Karena kamu kalah, kamu harus berani menerima kegagalan. Kali ini, terima kasih Nona karena telah menunjukkan belas kasihan, kata Raja Abadi. Setelah mengatakan ini, Raja Abadi meniup peluit dan kemudian mundur ke kejauhan. Ketika orang-orang yang awalnya tersebar di seluruh istana mendengar peluit, mereka akhirnya menghentikan pencarian mereka dan perlahan-lahan berkumpul dan pergi, mundur. Musuh telah mundur. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas lega. Waktu yang singkat ini memberi mereka dampak visual yang kuat. Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan Agung Abadi, siapapun di Jingxin ini adalah keberadaan tertinggi dalam hal kota. Tetapi pada saat ini, semua orang berkumpul, yang harus dikatakan membawa tekanan besar bagi orang-orang di sini. Namun, musuh mundur. Kota Jingxin telah kembali ke ketenangan aslinya lagi. Harapan 10 tahun akhirnya menjadi kenyataan pada saat ini. Pada saat ini, seluruh kota Jingxin dimabuk kegembiraan. Mulai sekarang, mereka tidak perlu lagi menderita seperti ini penindasan hidup. Anda tidak harus menjalani kehidupan seperti ini sepanjang hari. Jingxin di luar kota. Tuan, apakah kita benar-benar pergi kali ini? Kali ini aula utama mengundang tetua ke-9 untuk datang untuk memastikan bahwa dalam keadaan darurat. Tetapi kita masih kacau. Apa yang harus kita jelaskan ketika kita kembali? Pada saat ini, jika kita membunuh lagi jika kita kembali, kita pasti dapat menghancurkan kota ini, dan kemudian menyalahkan makam darah, dan kemudian kita akan tetap menjadi pemenangnya. Cahaya dingin melintas di mata Yu Feng yang lebih tua, dan siapapun menempati tempat itu bahkan jika Anda kalah dengan keuntungan mutlak Anda tidak akan berdamai. Itu tidak perlu, kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Meskipun janji adalah kata-kata kosong untuk musuh, tetapi tidak untuk wanita ini. Kekuatan Tian Huo dan Tian Sui jauh di luar imajinasi kita. Dalam hal kepastian mutlak ada kita tidak perlu mengambil risiko besar dan mengingkari janji kita. Apalagi harus ada banyak orang di dunia ini yang berani tertarik padanya, dan ini bukan giliran kita. Hal-hal yang harus diuji telah diuji, dan tujuan kita telah tercapai. Adapun kota ini akan ada hari kematian. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Raja Abadi, dan tangannya perlahan mengepal. Setelah waktu yang lama, dia kehilangan pandangan pada orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan suara yang agak dingin, "Di mana Pan Suan?" Orang ini telah menghilang selama beberapa hari, jangan bilang bahwa orang ini juga telah terbunuh. Petik 2. Setelah seminggu pemeriksaan, suara Raja Abadi terdengar lagi, dan ada nada kecemasan dalam nadanya. Jika orang ini mati, maka kerugiannya akan sangat besar. Setelah bawahan Raja Abadi melihat sekeliling, mereka semua menunjukkan tatapan kosong. Jelas tidak ada dari mereka yang melihat Pan Suan, dan sepertinya mereka belum melihat orang ini dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, sesosok perlahan berjalan menuju sisi ini. Semua orang melihat wajah tampan dan tidak bisa menahan iri. Selama pria ini berhenti di jalan, saya takut 90% wanita cantik akan kembali. Namun, sudah ada sedikit dekadensi di wajahnya saat ini. Jelas, dia bahkan tidak memikirkan adegan ini. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut, mereka masih kalah. Jika dikatakan bahwa Xiao Yan dan yang lainnya mengundang bantuan asing, dan mereka juga menambahkan lebih banyak pasukan, ini bisa dianggap sebagai keseimbangan. Apakah mereka benar-benar salah? Namun, dia segera menggelengkan kepalanya, posisinya harus tegas, dan dia tidak punya ruang untuk penyesalan. Apa yang telah kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Mengapa kamu menghilang tanpa alasan? Ada sedikit ketidaksabaran dalam nada suara Immortal King, dan jelas bahwa dia mulai curiga. Pan Suan tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan bunga dari cincin dan melemparkannya ke Raja Abadi. Ketika Raja Abadi melihat ini, senyum segera muncul di wajahnya, dan dia berkata hampir tanpa ragu, "Kamu mencari untuk bunga ini hari ini." Pan Suan tidak banyak bicara, ini yang Anda katakan, dan jika itu masalahnya, itu bisa dianggap sebagai pelarian.
Namun, saya tidak menyangka bahwa kali ini saya seharusnya merencanakan untuk membiarkannya mati, tetapi sekarang sepertinya dia telah banyak membantu saya. Lain kali, berikan bantuan ini kembali padanya. Dia selalu punya firasat bahwa suatu hari, mereka akan bertemu lagi. Dan lain kali mereka bertemu, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang nyata, dan itu pasti tidak sesederhana yang satu ini. Di kejauhan, sesosok berdiri untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pun di pandangannya, tetapi sudah ada orang lain di benaknya, dan ada gulungan ekstra di tangannya, yang selalu muncul di benaknya. Dari situ sosok tampan dan tidak terkendali. Namun sayangnya, posisi mereka berbeda, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Kali ini aku lolos begitu saja, tapi lain kali mungkin sudah waktunya bagi kita untuk memutuskan antara hidup dan mati. Berharap hari itu tidak akan pernah datang. Si Kongming melirik gulungan di tangannya, ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi perlahan-lahan memasukkan gulungan di tangannya ke dalam cincin, dan kemudian si Kongming mulai berjalan menuju kota Jingxin. Kali ini, rekannya sepertinya benar-benar menciptakan keajaiban, yang jauh di luar dugaannya. Titik titik titik. Ketika seluruh Lingzhu bersukacita, pinggiran istana pusat secara bertahap ditutupi dengan lapisan es dan hawa dingin tak berujung memancar dari tubuh wanita itu. Tiba-tiba, wanita itu memuntahkan seteguk darah, yang segera berubah menjadi es ketika jatuh ke tanah. Dan wanita itu perlahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Kakak Xiao, Lin Xiu melihat pemandangan di depannya, hampir melupakan segalanya, dan berlari ke arah wanita ini tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika Lin Xiu mendekati wanita ini, tiba-tiba, rasa dingin memancar dari tubuh Lin Xiu. Dan di detik berikutnya, Lin Xiu benar-benar membeku dalam es tidak bisa bergerak. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Udara dingin ini jelas di luar kendali wanita ini. Jika tidak Lin Xiu tidak akan langsung terhalang oleh es. Xiao Yan ingin maju saat ini. Melihat luka wanita itu, Xiao Yan merasa tertekan oleh energi dingin mengerikan yang memancar darinya. Aku takut ketika dia pergi ke sana, dia masih akan membeku, yang tidak akan membantu sama sekali. Jiwa yang tersisa melihat pemandangan di depannya dan berkata kepada Xiao Yan, jangan bertindak gegabah. Jika saya menebak dengan benar, wanita ini seharusnya menjadi satu-satunya tubuh sedingin es misterius di dunia. Sistem ini dapat membuat atribut esnya, mainkan. Secara ekstrim, hanya nyala api yang sesuai yang bisa membantunya menekan hawa dingin di tubuhnya. Tapi, dari keadaan sebelumnya, bahkan jika kamu memiliki api langit di tubuhmu, kamu tidak bisa melakukannya. Namun, ketika sisa jiwa ini belum selesai berbicara, Skyfire di tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul tak terkendali. Tapi kali ini api yang muncul adalah emas, warna emas yang belum pernah muncul sebelumnya. Panas terik memancar dari sini, dan es di sekitarnya terus mencair. Xiao Yan benar-benar tercengang ketika dia melihat nyala api emas di depannya. Nyala api ini persis sama dengan nyala api di tubuh Suner. Api emas naik dari tubuh Xiao Yan, dan embun beku di sekelilingnya benar-benar meleleh pada saat ini. Situasi aneh ini membuat jiwa yang tersisa di samping Xiao Yan agak tidak terduga. Saat dia bertarung melawan Immortal King barusan, dia juga memperhatikan Skyfire di tubuh Xiao Yan. Meskipun kekuatan Skyfire di tubuh Xiao Yan tidak lemah saat itu, sama sekali tidak ada cara untuk melawan rasa dingin ini dengan sebelumnya. Skyfire ya, tapi pada saat ini, Skyfire Xiao Yan sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dingin ini. Ini adalah sublimasi kekuatan dan atribut yang komprehensif, yang membuatnya lebih ingin tahu tentang Xiao Yan. Api yang membakar perlahan mencairkan es di tubuh Lin Xiu, dan Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat wanita yang terbaring di tanah, dia akhirnya tidak berani bergerak maju, tetapi sudah ada lebih banyak di alisnya. Sentuhan dari kesedihan dan kekhawatiran. Meskipun ada rasa dingin di tubuhnya sebelumnya, rasa dingin ini dapat dikendalikan olehnya. Tetapi kali ini bahkan dia harus keluar sekuat tenaga di hadapan Xian Zizun dan bahkan melepaskan ikatan tubuhnya. Hanya segel yang bisa menahan kekuatannya. Immortal Supreme, tetapi membuka segel tidak diragukan lagi merupakan cedera fatal baginya. Xiao Yan melihat nyala api emas di depannya, dan ada kelesuan di benaknya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat nyala api emas semacam ini. Ketika dia berada di Lingzhu, ketika dia melihat Sue Suner untuk pertama kalinya, dia telah melihat api emas semacam ini. Di luar klan kuno, Gu Suner juga memiliki api emas semacam ini di tubuhnya, tetapi di Xiao Yan tidak bisa mengerti mengapa ada api emas di tubuhnya.
Kekuatan jiwa Xiao Yan ingin mencoba membuat hubungan dengan api emas ini. Tetapi ketika kekuatan jiwa Xiao Yan bersentuhan dengan api semacam itu, tekanan datang langsung dari api itu. Itu mengejutkan jiwa Xiao Yan dan memberi perasaan pada Xiao Yan, karena tidak dapat dicapai. Senior, apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya menekan udara dingin di tubuhnya? Setelah Xiao Yan gagal berkomunikasi dengan api emas, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada jiwa yang tersisa di depannya. Dia bisa mengetahui konstitusi semacam ini, dan mungkin ada solusinya saat ini. Meskipun udara dingin pada wanita itu tidak akan menyebar di bawah penindasan api emas, tempat di sekitarnya masih tertutup lapisan tebal, es, dan udara dingin terus keluar dari tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ketika nyala api emas menghilang, udara dingin akan menyegel es lagi. Namun, jiwa yang tersisa melirik jejak udara dingin dan menggelengkan kepalanya. Saya tahu bahwa penggunaan api dapat menekan udara dingin di tubuhnya, dan saya tidak tahu persis bagaimana melakukannya. Tetapi jika Anda mau, untuk sepenuhnya mengendalikan udara dingin ini, saya khawatir Anda hanya dapat memiliki kesempatan untuk menemukan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Setidaknya Anda tidak bisa. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia tidak berbuat banyak, tanpa nyala api emas semacam itu. Aku khawatir Xiao Yan tidak akan bisa menahannya sama sekali. Jika api emas ini dapat dikendalikan oleh Xiao Yan, maka Xiao Yan tidak takut dengan udara dingin itu. Sosok terbang langsung dari keluarga Bing, keluarga Qiao, dan keluarga Lin. Ketika mereka melihat jiwa yang tersisa mengambang di samping Xiao Yan, wajah mereka bersemangat, tetapi lebih gembira. Tidak diragukan lagi merupakan keajaiban untuk dapat menyingkirkan kelompok orang itu dengan lancar kali ini. Jadi mereka sangat berterima kasih atas jiwa yang tersisa ini. Jin Hua dan yang lainnya mendatangi Xiao Yan dengan ekspresi prihatin di wajah mereka. Rencana di belakang mereka juga diputuskan sementara setelah Raja Abadi itu muncul. Meskipun ada risiko besar, hasilnya masih bagus. Hanya saja orang yang paling tertekan secara alami adalah Xiao Yan, dan mereka paling khawatir tentang Xiao Yan, karena takut Xiao Yan akan melawan Raja Abadi itu 4 kali dalam kemarahan. Semuanya kehilangan efeknya. Tim Yan, sangat bagus bahwa kamu baik-baik saja, kata Zhang Qian dengan senyum di wajahnya. Seharusnya bukan aku yang harus kamu syukuri kali ini, jika tidak. Xiao Yan mengalihkan pandangannya tidak jauh, tetapi menemukan bahwa sosok yang terbaring di tanah telah menghilang, dan sosok emas itu masih ada di sini. Api juga telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan melihat pemandangan ini dan berkata dengan lembut, dia jelas masih di sini sekarang, mengapa dia menghilang dalam sekejap mata? Bahkan Lin Xiu telah menghilang, mungkinkah lukanya telah sembuh? Xiao Yan memiliki keraguan di hatinya, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa alasan mengapa pihak lain bersikeras meninggalkan tempat ini setelah menderita cedera serius seperti itu kemungkinan besar untuk mencegah orang lain menemukan keberadaannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ma Tao? Dia masih di sini, dan dia memiliki desain istana, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Wen Lin tidak bisa tidak khawatir ketika dia tidak melihat Ma Tao setelah seminggu inspeksi. Ya. Jika dia baik-baik saja, harusnya jelas bahwa pertempuran sudah berakhir. Mengapa dia belum juga keluar? Jin Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Batuk-batuk. Xiao Yan tidak bisa menahan batuk. Sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Xiao Yan segera berkata, kami akan mencarinya secara terpisah. Dan kami akan menemukannya tidak peduli apa. Di suatu tempat di Lingzhou. Engah. Seorang wanita tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dinding. Hampir seketika, seluruh dinding ditutupi dengan lapisan es. Saudari Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Lin Xiu memandang wanita di depannya tetapi tidak berani mendekat, karena takut dia akan membeku menjadi es jika dia tidak hati-hati. Aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati untuk saat ini. Tubuh wanita itu perlahan runtuh ke tanah, dan dia berkata kepada Lin Xiu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Saudari Xiao, apakah Profound Water kuno sangat penting bagimu? Lin Xiu memandang wanita di depannya, air mata perlahan-lahan memenuhi matanya. Awalnya, dia tidak perlu berpartisipasi dalam bencana ini, memastikan bahwa Wang Wusuan Sui dapat diperoleh dengan lancar. Dia benar-benar datang sendiri, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa mengerti.
Yang terkenal itu memandang Lin Xiu, tersenyum dan berkata, itu hanya untuk memenuhi janji kepada seorang teman. Namun, sepertinya itu tidak perlu lagi. Ketika Lin Xiu mendengar kalimat ini, dia benar-benar terpana apa yang terjadi. Anda harus tahu bahwa Sister Xiao datang ke Lingzhou untuk mendapatkan Profound Water kuno, tetapi dia memilih untuk menyerah setelah membayar harga yang sangat mahal. Ini luar biasa. Bersukacita, sukacita. Ini adalah tema utama seluruh kota Jingxin setelah perang. Kemenangan ini benar-benar diperoleh dengan susah payah bagi mereka, mengetahui bahwa mereka telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Bahkan ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba, mereka masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan kendali musuh dengan mulus, tetapi saat ini kemenangan menjadi milik mereka, dan seluruh kota Jingxin bergembira. Pada saat ini, keluarga Bing, keluarga Qiao, dan 3 mantan kepala keluarga Lin semua berkumpul di depan jiwa yang tersisa, dengan ekspresi hormat di wajah mereka, tetapi lebih malu. Kali ini, jika bukan karena jiwa yang tersisa ini, saya khawatir seluruh kota Jingxin akan hancur. Meskipun 3 keluarga sebelumnya masih memiliki banyak perselisihan, tetapi pada saat ini, ketiga keluarga telah menyembunyikan konflik itu di dalam hati mereka. Saat ini, mereka hanya hamba dari jiwa yang tersisa, dan tugas mereka adalah mematuhi perintah, sisa jiwa perintah. Ini adalah misi dari 3 keluarga mereka yang telah diturunkan sejak lama. Jiwa yang tersisa memandang 3 orang di depannya, dan ada sentuhan emosi di matanya. Meskipun orang-orang ini bukan kelompok orang yang sama yang mengikutinya saat itu, dia masih bisa samar-samar melihat keturunan ini. Bayangan orang-orang itu pada saat itu, terutama kesetiaannya, sama persis dengan orang-orang itu pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, ada pertempuran terus-menerus di antara mereka, tetapi kesetiaan mereka kepadanya tidak berkurang sedikit pun, yang membuat sisa ini merasa sangat bersyukur. Dari loyalitas ini sudah cukup membuat usaha mereka tidak sia-sia. Jiwa yang tersisa melihat ketiga sosok di depannya dan berkata, saya tidak bisa mempertahankan bentuk saya saat ini untuk waktu yang lama. Di masa depan, saya masih harus bergantung pada Anda. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda tidak akan diganggu olehnya. Yang lain. Ketika ketiga sosok itu mendengar kalimat ini, wajah mereka menjadi semakin malu, tetapi mereka juga diam-diam memutuskan bahwa mereka harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan membuat keluarga mereka lebih kuat, mereka dapat melindungi kota yang tenang ini. Kedamaian tanpa kekuatan yang cukup tidak bisa bertahan terlalu lama. Ikuti ajaran tuannya. Ketika mereka bertiga mendengar kalimat ini, mereka hampir mengatakannya secara bersamaan. Pada saat yang sama, mereka bertiga diam-diam melirik dua lainnya ketika mereka mengucapkan kalimat ini. Jelas ide mereka sama. Itu berarti menyerah pada perang saudara dan setuju dengan dunia luar. Setelah kematian orang dewasa ini, para pendahulu dari 3 keluarga rukun. Namun, seiring berjalannya waktu, 3 keluarga mulai secara bertahap berubah dari teman menjadi musuh, kekacauan keluarga terus berlanjut. Banyak sumber daya digunakan dalam perang saudara dari 3 keluarga. Pada saat ini, setelah invasi musuh asing, para patriark dari 3 keluarga tahu bahwa hanya ketika ketiga keluarga bekerja sama dengan sepenuh hati, mereka benar-benar dapat menjadi kenyataan. Dapatkan kuat. Bagaimanapun, kekuatan sebuah keluarga terbatas dan hanya ketika keluarga itu menjadi satu kesatuan, ia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi 3 patriark secara alami jatuh ke mata jiwa yang tersisa, dan wajah jiwa yang tersisa akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan dan berkata kepada ketiga orang itu, bagus kalau kamu mengerti, mulai sekarang, tolong jaga baik-baik tempat ini, sebidang tanah. 3 patriark mengangguk pada saat yang sama, senyum muncul di wajah semua orang, dan semua kontradiksi sebelumnya menghilang pada saat ini. Di kejauhan, ketika anggota keluarga Qiao, keluarga Lin dan keluarga Bing melihat pemandangan ini, air mata kegembiraan mengalir dari wajah mereka. Waktu mereka menunggu saat ini benar-benar terlalu lama, terutama beberapa orang tua sangat bersemangat. Dalam hidup mereka, merupakan hal yang sangat berarti bagi mereka untuk dapat melihat 3 keluarga berdamai dengan lancar. Qiao Lei melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega, apakah rencananya berjalan dengan baik. Dengan cara ini, kota Jingxin menjadi lebih kuat, dan tidak ada perselisihan sipil. Jika ini masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Xiao Yan dan yang lainnya? Qiao Lei melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Xiao Yan dan yang lainnya, yang membuat Qiao Lei sangat penasaran.
Kali ini, Xiao Yan dan yang lainnya banyak membantunya. Dia harus berterima kasih kepada Xiao Yan dengan baik, tapi mengapa mereka semua menghilang saat ini? Ada sedikit lebih banyak kekhawatiran di hati Qiao Lei, jadi dia diam-diam menyelinap keluar dari kerumunan. Titik titik titik. Tim Yan, aku tidak menemukan Ma Tao. Bagaimana kabarmu? Jin Hua datang ke sisi Xiao Yan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mencari hampir seluruh istana, tetapi dia tidak dapat menemukan Ma Tao. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada beberapa orang lain. Aku juga tidak menemukannya. Wen Lin menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ada banyak organ di istana ini, tapi kita perlu desain istana ini untuk mengetahui cara mengaktifkannya. Kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Nada bicara Zhang Qian sedikit lebih cemas. Pada awalnya, Qiao Lei hanya memiliki satu gambar desain, dan ketika mereka pergi, gambar desain ini telah diserahkan kepada Ma Tao. Pada saat ini, mereka pikir akan sangat sulit untuk menemukan Ma Tao tanpa gambar desain. Sudah ada sedikit kekhawatiran di mata Xiao Yan. Akan baik-baik saja jika Ma Tao aman, tapi Xiao Yan khawatir sesuatu akan terjadi pada Ma Tao. Lagi pula, sekelompok orang itu terlalu licik. Namun, memikirkan ketenangan Ma Tao, Xiao Yan merasa sedikit lebih nyaman saat ini. Bahkan jika lawannya sangat kuat, Ma Tao masih akan meninggalkan pesan. Tepat ketika sekelompok orang khawatir tentang Ma Tao, sesosok perlahan datang, dengan senyum di sudut mulutnya. Sangat bagus bahwa Anda masih hidup satu persatu. Saya pikir Anda semua musnah, sudah. Petik 2. Orang ini secara alami adalah Si Kongming ketika dia melihat pasangannya lagi. Si Kongming belum pernah melihat mereka seolah-olah sudah satu abad. Namun, Si Kongming berkata begitu, tetapi ada kekhawatiran yang tidak kalah di matanya, dan Xiao Yan dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Si Kongming. Mereka tidak bertanya tentang Si Kongming. Yang terpenting adalah Si Kongming dapat kembali dengan aman. Ma Tao sepertinya hilang. Xiao Yan memandang Si Kongming dan berkata perlahan. Apakah kamu tidak tahu, Ma Tao sedang bersama seorang wanita saat ini? Wanita itu sangat cantik, bukankah dia sudah memberitahumu? Si Kongming memandang sekelompok orang di depannya. Kalimat ini langsung mengejutkan beberapa orang di depannya. Ada apa ini? Tidak hanya Si Kongming bertemu kenalan di sini, tapi Ma Tao juga bertemu kenalan di sini. Tentu saja, yang lebih penting adalah mereka benar-benar berhubungan. Ayo pergi dan melihat-lihat. Wen Lin jelas tidak ingin membiarkan Ma Tao pergi begitu saja. Mereka sudah lama mengkhawatirkannya di sini, tetapi dia benar-benar pergi berkencan dengan gadis itu sendirian. Biarkan dia pergi. Tetapi ketika Wen Lin hendak pergi, dia langsung ditahan oleh Si Kongming, yang jelas tidak ingin Wen Lin membuat masalah saat ini. Itu tidak perlu. Meskipun kami adalah kelompok, kami semua memiliki rahasia kami sendiri. Karena kami tidak ingin orang lain tahu tentang beberapa hal, kami tidak perlu mengejar mereka. Xiao Yan memandang Wen Lin dan berkata, meskipun Xiao Yan juga sangat ingin tahu, tetapi dia masih perlahan menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sama seperti bagaimana Xiao Yan memperlakukan Si Kongming ketika dia datang ke kota Jingxin, ada beberapa hal yang tidak ingin mereka katakan, dan Xiao Yan juga tidak akan mengejarnya. Setelah banyak pasang surut, mereka sudah lama saling percaya. Jika mereka terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, itu hanya akan membuat seluruh tim hancur. Wen Lin tidak punya pilihan selain menyerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi hatinya masih gatal. Sekarang masalah di sini sudah selesai untuk saat ini, maka inilah saatnya untuk menemukan orang itu untuk air mendalam abadi. Xiao Yan melirik beberapa orang di sekitarnya, dan senyum muncul di wajahnya. Kali ini, kehidupan seluruh timnya telah diambil, tujuan Xiao Yan adalah Profound Water yang abadi, dan sekarang saatnya untuk memintanya. Namun, satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Xiao Yan adalah jiwa yang tersisa. Meskipun jiwa yang tersisa banyak dikonsumsi dalam proses bertarung melawan Raja Abadi, jika dia mengandalkan kekuatan seluruh kota Jingxin, dia tidak akan mampu menghadapinya. Dengan itu untuk dirinya sendiri. Konon, itu masih merupakan ancaman yang tangguh. Namun, karena apa yang telah dijanjikan, itu harus dipenuhi, bahkan jika itu dibalik. Tatapan kejam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun jiwa yang tersisa itu kuat, jika dia ingin memalingkan wajahnya, Xiao Yan pasti akan menghentikannya sebelum dia membentuk formasi hebat lagi. Kalian di sini, itu membuatku terlihat baik untuk sementara waktu. Suara Qiao Lei datang dari telinga beberapa orang. Pada saat ini,
Qiao Lei berjalan menuju sisi ini sendirian, dengan senyum di wajahnya, dan berkata tidak ada niat untuk berbalik. Hal ini membuat Xiao Yan menghela napas lega. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan damai, maka itu akan menjadi hal yang baik untuk Xiao Yan. Xiao Yan berkata kepada Qiao Lei, hal-hal yang saya janjikan kepada Anda telah berhasil diselesaikan. Haruskah Anda menghormati janji Anda kepada saya sekarang? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Qiao Lei tidak menunda sama sekali, dan melemparkan botol giok ke Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, air misterius kuno ini diserahkan kepada 3 keluarga kita oleh tuannya. Pada saat ini, itu adalah hanya di keluarga Qiao kami. Hanya ada 5 tetes yang tersisa, dan saya hanya bisa memberi Anda 3 tetes. Pelacakan air mendalam abadi ini membutuhkan keberadaan jejak jiwa tuannya. Kali ini, tuannya akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Tanpa jejak jiwa, bahkan jika kita semua tidak ada cara untuk melacak lokasi Anda di 6 besar. Qiao Lei jujur dan tidak menyembunyikan apapun, yang membuat Xiao Yan kurang waspada terhadap Qiao Lei. Tentu saja, Xiao Yan tidak menyangka bisa mendapatkan semua air misterius kuno dari keluarga Qiao. Air mendalam abadi sangat berharga, bahkan jika setetes ditempatkan di atas 6 besar, itu akan menarik banyak orang untuk memperjuangkan darah mereka. Transaksi selesai. Karena itu masalahnya, kita tidak akan tinggal di sini lagi. Xiao Yan memikirkannya ketika dia mendapatkan Eternal Profound Water, dan sudah memiliki rencana untuk mengungsi dari sini. Tunggu sebentar, tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik, Qiao Lei menghentikan Xiao Yan. Apakah ada yang lain? Xiao Yan memandang Qiao Lei, sedikit mengernyit. Meskipun saya tidak tahu latar belakang kelompok orang itu dengan baik, menilai dari kekuatan yang ditampilkan oleh pihak lain, itu jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Kali ini, mereka telah menderita kerugian besar, dan mereka pasti tidak akan menyerah. Sekarang, tidak hanya 3 keluarga besar kami di kota Jingxin yang menjadi target mereka, dan kamu telah menjadi target mereka secara berbeda. Qiao Lei memandang Xiao Yan, tidak langsung bernegosiasi dengan Xiao Yan, tetapi menceritakan situasi saat ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tanpa pengingat orang lain, Xiao Yan secara alami tahu situasinya saat ini. Yang dia pedulikan hanyalah tujuan Qiao Lei. Qiao Lei memandang Xiao Yan dan berkata, karena kamu juga dalam bahaya saat ini, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Sekarang 3 keluarga kami akan membentuk aliansi. Jika kamu mau bergabung dengan kami akan memberimu posisi tetua. Dengan cara ini, dalam menghadapi balas dendam orang lain, kita bisa bertarung bergandengan tangan. Qiao Lei memandang Xiao Yan dan mengulurkan cabang zaitunnya dengan ekspresi antisipasi. Hanya saja Xiao Yan tidak setuju dengan undangan Qiao Lei. Xiao Yan berkata, tidak mungkin bagiku untuk bergabung denganmu. Jika kamu mau bergabung dengan Tian Fuku, aku bisa mempertimbangkannya. Metode Qiao Lei ini benar-benar kejam, setelah membawa orang lain untuk menimbulkan masalah, setelah menyebabkan kekacauan besar, dan kemudian di bawah tekanan untuk membiarkan orang lain bergabung dengan kampnya, dia benar-benar pria yang tangguh. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin benar-benar menyerah di bawah cara semacam ini, tapi Xiao Yan tentu saja tidak akan tertipu olehnya. Dalam pikiran Xiao Yan, yaitu untuk membangun kembali Tianfu di 6 besar ini. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat Tianfu akan bergema di seluruh 6 besar seperti Dou Kibik 6, dan Xiao Yan secara alami tidak akan bergabung saat ini, ke kekuatan lain. Tianfu. Qiao Lei memandang Xiao Yan dan mengucapkan kata itu dengan lembut, tetapi dia mengingatnya dengan hati-hati di benaknya. Dia bisa yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini. Jadi saya khawatir tidak ada hal seperti itu di dunia besar. 6 Tianfu adalah kekuatan, atau kekuatan yang sangat kecil. Xiao Yan memandang Qiao Lei dan berkata, meskipun tidak ada yang tahu tentang kekuatan ini sekarang, saya percaya bahwa di masa depan, tidak ada yang akan tahu tentang kekuatan ini. Terlebih lagi, bahkan jika ketiga keluarga Anda benar-benar membentuk aliansi, ketika kumpulan orang kuat berikutnya tiba kamu masih tidak dapat mengubah apapun, jadi kamu dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Tian Fuku. Xiao Yan memandang Qiao Lei tetapi muncul di belakang, dan ada kecenderungan samar untuk mencaplok ketiga keluarga ini. Sekarang Tianfu berada di tempat kerusuhan, yang membatasi perkembangannya. Saya membutuhkan tempat untuk mengkonsolidasikan kekuatan saya. Akan terlalu merepotkan untuk pergi ke tempat lain.
Tetapi kota Jingxin ini adalah tempat yang sudah ada, dan mampu menelannya tidak diragukan lagi akan sangat bermanfaat bagi pameran Tianfu. Qiao Lei menggerakkan sudut mulutnya, memandang Xiao Yan dan berkata, kamu sepertinya sudah mencapai titik ini. Kamu bisa menolak. Xiao Yan memandang Qiao Lei dan berkata tanpa ragu. Rubah tua, sepertinya saya tidak pernah memanfaatkan Anda untuk berbisnis dengan saya. Qiao Lei memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Dari negosiasi pertama dengan Xiao Yan di ranah rahasia ruang dan waktu, dan sekarang dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi. Qiao Lei berkata kepada Xiao Yan setelah berpikir, Tianfu, kami belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Bahkan jika saya setuju, klan kami mungkin tidak setuju. Terlebih lagi, kekuatan yang kami bentuk adalah untuk melindungi diri kami sendiri. Anda ingin kami bergabung dengan apa yang Anda inginkan. Anda menelepon di Tianfu, Anda perlu menunjukkan kepada kami setidaknya sedikit kekuatan Anda. Jika Anda hanya memiliki sedikit dari Anda di Tianfu, maka saya pikir itu tidak akan meyakinkan. Petik 2. Sungguh anak yang licik. Xiao Yan tidak pernah meremehkan Qiao Lei. Tetapi dengan kontak antara keduanya, apresiasi Xiao Yan untuk Qiao Lei menjadi lebih kuat. Perasaan seperti ini hanya dialami oleh Riot Land dan Nichuan. Meskipun Qiao Lei terus-menerus berjuang untuk kepentingannya sendiri, Xiao Yan tidak membencinya karena itu. Orang seperti ini yang lebih mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri adalah apa yang dia butuhkan. Jika hanya sekelompok sampah yang hanya tahu bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya sendiri, apa gunanya Xiao Yan untuk orang seperti itu? Jika Tianfu ingin berkembang, yang dibutuhkan adalah sekelompok orang dengan pemikiran yang kuat dan vitalitas yang cukup, bukan sekelompok orang yang hanya bisa menyanjung. Lebih baik tidak memiliki orang seperti itu. Tentu saja tidak mungkin bahwa hanya ada sedikit dari kita di Tianfu, tetapi saya dapat menjamin bahwa jika Anda 3 keluarga bersedia untuk bergabung dengan Tianfu, saya setidaknya dapat membiarkan Kaisar Abadi Puncak menaungi kota Jingxin. Xiao Yan tidak menjelaskan apapun kepada Qiao Lei, baru saja berjanji pada Qiao Lei. Puncak Kaisar Abadi. Qiao Lei menatap Xiao Yan dan sepertinya ingin melihat melalui Xiao Yan, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat apapun dari mata Xiao Yan. Qiao Lei memandang Xiao Yan dan menggertakkan giginya. Jika Anda dapat mengundang Immortal Supreme untuk melindungi kami, maka kami sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dan bersedia untuk bergabung dengan apa yang Anda sebut Tianfu. Qiao Lei tidak menerimanya, tetapi memperbaiki kondisinya. Dia ingin mencoba garis bawah Xiao Yan, dan juga ingin tahu apakah benar-benar ada kekuatan yang kuat di belakang Xiao Yan. Tapi kata-kata Qiao Lei membuat Xiao Yan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk menamparkan wajahnya. Siapa Immortal Supreme itu adalah sumber daya cadangan yang penting untuk sebuah keluarga. Bahkan di tingkat kekuatan, setiap Immortal Supreme dihormati oleh Patriark, dan setiap orang memiliki status bangsawan. Pada saat ini, Anda sebenarnya ingin seekor singa menjaga kota yang rusak seperti Anda, dan Anda menganggap makhluk surgawi sebagai anjing penjaga. Xiao Yan memandang Qiao Lei dan berkata tanpa ragu-ragu, saudara Qiao benar-benar berani mengatakannya. Tetapi Xiao Yan tidak dapat menanggung persyaratan ini. Jadi saya akan membiarkannya sendiri. Xian Zizun bukanlah sesuatu yang dapat diminta Xiao untuk dipindahkan. Petik 2. Qiao Lei tidak menyangka Xiao Yan akan menolak dengan belak-belakan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak Xiao juga tahu bahwa sekarang kita menyinggung Xian Zizun. Persetan. Tapi kamu juga tahu bahwa seharusnya hanya ada beberapa kekuatan dengan Immortal Supreme. Bahkan jika seluruh klanmu bermigrasi dan pergi dari sini, dengan pengaruh mereka, bukan tidak mungkin untuk menemukanmu di Grid 6. Immortal Supreme karena itu adalah sebuah kebetulan, bahwa kekuatan strategis dapat muncul sekali, dan Kaisar Abadi Puncak sebenarnya sudah cukup. Jika Anda bersedia menjalani kehidupan tanpa tempat tetap, maka Xiao tidak akan segan-segan. Pikir Xiao Yan setelah berpikir, atau memutuskan untuk memotongnya, ketika rusak. Dia berharap Qiao Lei akan memberi dirinya kata bahagia, dan itu bukan gayanya untuk ceroboh. Qiao Lei juga secara bertahap jatuh ke dalam perenungan. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, saya bisa kembali dan membujuk ayah saya. Tapi saya punya 3 permintaan. Ada drama. Xiao Yan sama sekali tidak takut dengan permintaan Qiao Lei. Bagaimanapun juga keuntungan yang diperoleh Xiao Yan dengan menggabungkan ketiga keluarga jauh lebih besar dari permintaan Qiao Lei. Pertama, patriark dari 3 keluarga kami memiliki kendali atas keluarga mereka sendiri.
Saya tidak ingin Anda mengirim orang luar untuk ikut campur dalam urusan keluarga kami. Xiao Yan mengangguk. Ini benar-benar dapat diterima. Lagi pula orang luar tidak mengenal ketiga keluarga ini, jadi adalah hal yang benar jika mereka mengaturnya sendiri. Kedua, setelah tiga keluarga kami bergabung dengan Tianfu, tiga keluarga kami akan memiliki tidak kurang dari 5 kursi di kursi tetua Tianfu. Apapun yang bertentangan dengan tiga keluarga kami, jika tiga tetua keberatan, kami tidak dapat mengeksekusinya. Ketiga, tiga keluarga kami memiliki hak untuk memilih untuk pergi. Jika kami tidak ingin tinggal di Tianfu, kami dapat memutuskan apakah keluarga akan tinggal atau tidak. Anda tidak dapat mengganggu kami dengan alasan apapun, atau bahkan mengambil tindakan terhadap kita. Qiao Lei mendaftar semua persyaratan dalam satu napas, dan ketika Wen Lin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan mendengar persyaratan ini, ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Kondisi seperti ini terlalu banyak, dengan 5 kursi yang lebih tua, pasti ketiga keluarga ini akan memiliki status tinggi tidak peduli seberapa jauh mereka berada di Tianfu. Yang terakhir menyerahkan keputusan kepada ketiga keluarga ini, dan mereka dapat memunggungi Tianfu kapan saja. Dalam menghadapi tiga kondisi yang hampir menjengkelkan ini, pembuat keputusan manapun mungkin tidak akan setuju. Xiao Yan secara alami memahami pikiran Qiao Lei, tetapi setelah memikirkannya, Xiao Yan tidak marah sama sekali, tetapi setuju. Oke, aku bisa menyetujui syaratmu. Kamu juga bisa kembali dan berdiskusi dengan patriarkmu. Namun, aku hanya memberimu 1 hari untuk memikirkannya. Setelah 1 hari, kita akan menjadi saudara yang bertarung berdampingan, atau orang yang lewat, yang telah berpisah. Qiao Lei tidak memikirkan tiga syaratnya, tapi Xiao Yan benar-benar menjanjikan semuanya. Qiao Lei awalnya berpikir bahwa Xiao Yan harus tawar-menawar dengan dia, tapi keberanian Xiao Yan benar-benar melebihi harapannya. Kakak Xiao benar-benar tidak bermain kartu menurut akal sehat. Saya akan berdiskusi dengan patriark. Qiao Lei juga orang yang cerdas. Setelah Xiao Yan setuju, dia segera kembali untuk berdiskusi dengan ayahnya. Kamu benar-benar tidak cocok untuk menjadi pemimpin sebuah kekuatan. Bukan hal yang baik bagimu untuk memberi mereka terlalu banyak kebebasan. Yang paling bodoh adalah kamu memberi mereka kebebasan bergerak. Jika mereka memberontak, kamu akan menyesalinya. Untuk seumur hidup. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi ruang, dan bayangan muncul di depan Xiao Yan, itu adalah Ziyan. Ziyan tidak menyelamatkan wajah Xiao Yan, dan langsung memarahi Xiao Yan. Pada saat Douqi ke-6, Ziyan adalah Raja Naga setelah pemberontakan beberapa Raja Naga. Ziyan ditanamkan oleh orang-orang tua itu dengan gagasan untuk meraih kekuatan nyata. Oleh karena itu, dalam hal manajemen daya, Ziyan jauh lebih baik daripada Xiao Yan, penjaga toko keberuntungan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.